Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwanifidin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis taklim. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, di malam hari ini kita kaji 5 penyiksa hidup yang Nabi menyuruh kita untuk berlindung dari 5-limanya. Dalam hadis dari Ibnu Majah, Nabi mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya'udana min jarin su'. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita untuk berlindung dari 5 penyiksa hidup. Yang pertama, kata Nabi adalah min jarin su', tetangga yang buruk. Ini penyiksa hidup yang pertama adalah tetangga. Karena tetangga ini kalau buruk atau tetangga yang jelek, ini memang bikin kita susah untuk bahagia, ya. Tetangga baik menjadi syarat bahagia, tapi tetangga buruk berbalik 180 derajat menjadi penyiksa hidup. Kenapa menjadi penyiksa hidup? Ya karena tetangga dekat itu orang yang pertama nolong kita. Ada masalah mesti yang pertama kali menolong mesti tetangga kita. Antum duwe sedulur akeh loh, tapi kalau pas sakit yang nengok pertama tetangga. Antum walaupun punya banyak saudara, nanti kalau antum duwe gawe, antum meninggal atau apapun, mesti yang paling terlibat pertama adalah tetangga. Karena itu orang yang paling dekat dengan kita. Setelah orang yang di dalam rumah. Maka kalau kisruh itu berat, bedino ketemu. Ya. Kemudian nanti kalau ada apa-apa, kita tulungi ya tetangga kita, lah kok kisruh. Kita punya tamu saja, terus tamunya bingung mau parkir di rumah tetangga, padahal tetangga kita lagi masalah, wah itu bingung kok itu. Saya pernah silaturahim itu ke rumah temen, tapi tetangganya ini memang jahat gitu ya. Saya parkir di situ ngamuk-ngamuk ngono. Arep nang nggone kuwi Mas. Aja parkir kene Mas. Waduh, insyaallah. Saya bayangkan apa penake urip kok kemudian duwe tetangga kayak gitu ya. Maka kita diperintahkan untuk selalu memperbaiki hubungan terus dengan tetangga, ya karena memang ini menjadi ukuran iman. Bahkan kalau misalnya ya iman kita ini bagus, itu cara ngeceknya itu adalah tetangga kita ini tersakiti apa enggak. Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah selalu memuliakan tetangga. Jadi walaupun dia aktivis, jenggotnya dawa misalnya, tapi tetangganya banyak yang tersakiti, ya itu berarti imannya cacat itu. Ya. Nabi mengatakan bahwa tetangga ini menjadi ukuran iman. Walaupun tetangga kafir sekalipun toh, karena walaupun dia kafir, itu ada hak yang harus kita penuhi, yaitu hak tetangga. Misalnya dia sakit atau misalnya dia itu punya masalah, kelaparan dan sebagainya, itu hak tetangga. Antum membiarkan tetangga kelaparan padahal antum punya makanan, walaupun kafir itu dosa. Cuman kok ke manusia walaupun kafir, ke binatang saja. Antum punya makanan kemudian ada binatang kelaparan yang kita bisa ngasih makan terus kita nggak mau aja berdosa loh itu. Itu ya. Jadi walaupun kafir hak tetangga harus dipenuhi. Misalnya ya kayak tadi, misalnya kita duwe gawe, kemudian tetangga kita walaupun kafir ngewai, itu juga hak dia dipenuhi. Oh kayak melo rewang sambatan peh kafir terus ora kei wedang. Ojo kei wedang kae kan kafir kae. Itu walaupun kafir hak dia untuk dipenuhi itu. Yang enggak boleh ini kalau urusan ibadah itu aja. Tapi kalau urusan umum itu boleh. Gitu. Kalau masalah ibadah khusus kayak misalnya pas ritual kematian atau pas Natalan, pas apa itu enggak boleh memang. Tapi kalau kemudian urusan umum ya itu hak tetangga dipenuhi. Maka Nabi mengatakan jarun salasah. Tetangga itu ada 3 jenis. Jarul kafir, jarul muslim, jarul qarib. Tetangga kafir, tetangga kerabat sama tetangga muslim. Kalau kita bermasalah dengan tetangga yang kafir, itu dosanya 1, merusak hubungan tetangga. Kalau kemudian
tetangga yang muslim dosanya 2 karena merusak hubungan tetangga sama merusak hubungan saudara muslim. Kalau kita kisruhnya sama tetangga yang kerabat, nah itu dosanya double 3 karena merusak hubungan tetangga, merusak hubungan saudara muslim sama merusak hubungan kekerabatan. Masalahnya ada loh, sak pekarangan ya tonggone ya sedulure kemudian kisruh. Masih ora kuat ngontrak. Wah, ngomai dhewe ya toh ditinggal sampai ngontrak karena ora cocok karo tonggone, padahal tonggone ku ya adine dhewe. Wah, coba bayangkan apa parah banget itu. Saya pernah ketemu itu ning kudu wong kene iki, wong rada adoh iki, ya toh. Itu padahal aktivis kabeh, wis haji lho kuwi sik kakangane. Adiknya ya ustad, tapi masalahnya sepele karena ya adiknya duwe anak cilik-cilik, sik kakaknya itu ora duwe anak. Nah, kemudian sik kakangan iki resikan, adike ra patek resikan. Nah, kemudian sik adiknya duwe open-open, kakangane ora. Ya nggur masalah open-open, nggur masalah urusan banyu, urusan sepele-sepele lah pokoknya. Itu masih kisruh kemudian sampai ratekonan, sampai rabetah itu kakaknya pindah tempat tak coba. Padahal podo-podo aktivis, podo-podo jamaah masjid. Wah itu kalau Nabi mengatakan sampai terjadi kayak gitu, itu kalau sampai mati nggak rampung urusannya, itu ancamannya nggak masuk surga loh itu. Dalam hadis itu, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang mutus hubungan kekerabatan. Maka walaupun kisruh itu kapak-kapak no, nek sedulur, pemeneh tonggo, maksudnya tonggo ya sedulur gitu, wis tonggo ya sedulur. Ya. Terus saudara muslim, terpodo aktivis, itu walaupun juengkel kayak apapun, itu hak dan kewajiban saudara itu nggak boleh diputus. Maksudnya terputus itu ya minimal hak mereka terpenuhi. Kalau sakit ya tetap ngindai. Walaupun jengkel ngono tetap ngindai ngono Pak. Kemudian kalau apalagi hak saudara itu kalau ngundang ya tetap teko. Itu bukti kita itu nggak mutus kerabat. Walaupun jengkel ngono ki ngundang ya tetap teko. Ya. Meninggal barang ya tetap takziah. Ketemu walaupun jengkel ngono ya salaman. Ini yang bukti kalau kita nggak mutus kerabat itu kayak gitu. Karena ada orang yang mengatakan, ya namanya hati nggak mungkin bisa. Allah ngerti itu, hati itu memang kalau sudah kadung sakit, misalnya nggak bisa nyambung, ya dimaklumi. Tapi penting hak dan kewajiban saudara muslim nggak boleh terputus itu. Misalnya gini, sedulur kesroh, engkel-engkelan, masih kemudian sampai jengkel gitu ya. Itu kemudian lorone hati misalnya nggak hilang itu dosa apa enggak? Ya selama dia sudah memaafkan, neng hatiku tetap burung iso gaduk, sepenting enggak terputus kerabat itu dimaafkan. Nih, dimaafkan karena Allah ngerti nih urusan hati itu memang rodo abot. Tapi sepenting ya tadi namanya waya ketemu ya ketemu, waya ada undangan teko ya teko itu loh. Kalau di salami ya jawab itu. Nek sakit ya koncone endak-endak ya melu endak-endak gitu. Itu bukti enggak mutus kerabat. Kalau sampai putus kerabat, nah sudah. Itu jangankan kok masuk surga, sholatnya aja enggak diterima itu. Kata Nabi, salah satu laturfa lahu sholatuhu. Ada 3 golongan yang sholatnya itu enggak diangkat ke langit dan enggak dicatat malaikat. Yang pertama adalah man amal qaum wa hum lahu karihun. Siapa yang ngimami suatu kaum di masjid ya, wa hum lahu karihun. Tapi jamaahnya masjid itu enggak seneng. Tapi ngengkeng ngimami ngono lho, padahal jane jamaah ra seneng. Nah aku ora ngengkeng lho iki, dipaksa-paksa ngono nek liyane ngono sik gelem ngimami ora apa-apa aku ki asline ora patek ngebet dadi imam ngono kuwi ya. Aku ngrumangsani suarane ora patek apik ngono kuwi ya to. Nek sik luwih apik monggo cah nom-nom apik saya diduapuk dadi imam tetap nang masjid Kamiyah imam nomor 1. Sekarang cah cilik-cilik nek punan bahkan apa anake kanca-kanca cilik-cilik itu suarane apik-apik ngono mesti tak kon ngimam kabeh. Masalahnya mumpung boleh kok pondok. Ngono misalnya mondok ya si imam ya kene neh ngono ora apa-apa. Tapi kita itu nek kira-kira memang ngrumangsani kurang bagus, rasa maksa-maksa dadi imam. Ya pemene jamaah wis ora patek seneng. Kuwi ngono. Sing ngimami kuwi ngono sanyak, kasus kuwi meneh sing ngimami ngono. Ora seneng masalah misalnya bacaane elek apa kleru-kleru apa mungkin makhrajnya ora bener dan ada yang lebih berhak memang bacaannya itu. Lah kok memaksakan diri ya toh. Itu salatnya orang kayak gini nih enggak diterima itu.
enggak dicatat malaikat. Nah, yang kedua adalah imra'atin batat wa kana zaujuha 'alaiha sakhitun 'alaiha. Seorang istri yang kisruh sama suaminya, kemudian dia tidur ya padahal belum dapat ridho. Kuwi walaupun salat ngono kuwi sik kisruh karo bojone urung rampung urusane, itu si perempuan ini enggak dicatat malaikat. Nah, sama yang ketiga, dua saudara ikhwani yatakhafani wa qati'ur rahim bainahuma. Dua saudara yang kemudian ada ikatan kerabat, tapi kemudian terputus hubungan gara-gara ya wes pokoknya terputus kerabat sampai neng-nengan, ya toh, ora tekonan barang, ya toh. Ketemu ra gelem salam. Nah, itu. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama ya. Dan sekarang yang kedua, siksaan hidup yang Nabi menyuruh kita untuk berlindung itu apa? Min malin yakunu alaina adaban. Dari harta yang membuat kita tersiksa. Jadi harta itu harusnya menyempurnakan bahagia. Karena Nabi mengatakan syarat bahagia itu paham agama, terus yang kedua kecukupan rezeki. Qad aflaha man aslama wa razzaqa kafafa, gitu ya. Karena kita walaupun paham agama nek ora duwe duit, ora duwe kendaraan, ora duwe omah, ya ora bahagia. Maka Nabi mengatakan sittatu minas sa'adah, 6 hal yang membuat hidup bahagia. Di situ disebutkan mesti urusannya duit dan kekayaan. Apa itu? Markab al-hani'ah, punya kendaraan yang nyaman. Kemudian maskan al-wasi'ah, punya rumah yang luas. Ya, itu kan berarti butuh duit itu, duwe omah sing apik, duwe kendaraan yang bagus. Ning syaratnya nek wis paham agama. Coba antum bayangke wis paham agama, omahe gede, kendaraane nyaman, duwite telung bagor, apa telung ceting ngono wae, nek bagor kegedean ngono kuwi. Nek telung ceting kegedean telung senik ngono senian duwite nyata. Ngono ora bahagia coba, wis ra utang, duwite senian, terus tambah meneh omahe gede, ya toh. Wah, itu insya Allah sempurna bahagianya. Tapi ada harta itu justru malah menyiksa hidup. Kapan harta itu menjadi siksaan hidup? Itu dijelaskan oleh Ibnul Qudamah ketika harta itu dipegang dua golongan. Pertama orang kafir, yang kedua orang bodoh. Itu duit megang orang kafir, itu menjadi siksaan hidup. Makanya ada ayat yang menjelaskan ini, bahwa orang kafir itu tersiksa hidupnya justru dengan kekayaannya. Sampai Allah melarang kita kepingin terpesona sama harta dan kekayaan orang kafir. Kata Allah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kalian gak usah terpesona atau takjub terhadap kekayaan orang kafir. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha. Karena Allah pengen menyiksa hidup orang kafir itu justru dengan duitnya. Nah itu. Gimana siksaan hidup bagi orang kafir atas hartanya? Ini dijelaskan juga dalam tafsirnya. Apa itu? Siksaannya itu dia dibikin ta'abun daimun, capek terus untuk menuruti ambisi dunianya. Karena orang kafir kan hidupnya memang cuma untuk dunia, sehingga dia nggak sadar diperbudak oleh dunia. Jadi capek. Coba jangan tonton. Wong Cina sugih-sugih itu. Apa penak urip koyo ngono kae. Awet tet buka toko ngasih nutup toko ora leren. Ora iso ngaji, ora iso santai karo bojone. Saking ngokek duit nguliane nggur ngitungi duit, ya toh awet buka toko itu pembeli ora leren kuwi. Aku mbayangke yo duit ngono kuwi ngasih semono kayak ngono kuwi tapi waktu untuk menikmati duit loh ora iso. Saya nonton ada orang kaya tempat saya aja padahal udah wong kafir itu. Tapi dia enggak sadar diperbudak dunia aja, saya bayangkan apa penake ngono kuwi. Tuku mobil anyar itu nggur arep nganggo mobilnya aja loh, ra enek wektune. Wong dia itu waktunya habis liyane neng pasar kok. Nah, berangkatnya jam 1, setengah 2 lah paling siang, telat-telatnya setengah 2 neng tang ini jam 1. Kemudian sampai rumah itu wis menjelang maghrib karena sampai pasar Tangmang itu barasar. Oh, 12 kulaan sisan. Biasanya toko meh maghrib. Kemudian maghrib itu ya toto-toto gitu sampai jam 8. Lagi neng omah ke waktunya nggur jam 8 malam terus sampai jam 1. Jam 8 kuwi sok-sok nang kono ketemu acara warga, acara opo ngono teko jam 10. Jam 10 turu sedelok, jam 1 lagi berangkat. Pasarnya adoh masalahnya. Ya toh. Engko teko pasar ya subuh terus sampai pasar itu barasar meneh. Pulangnya itu dari sana jam 1 atau jam 2, teko Tangmangu mesti wis lewat jam 4. Ya ku nek 12 kulan teko maghrib, teko ngomah ya
Ya itu, meh-meh isya, pokoknya bar maghrib, antara maghrib isya. Baru ku noto-noto dagangan teko jam 8, jam 9. Lagi engko terus turu meneh kuwi tuku mobil anyar. Nggo arep ngenggo mobilnya aja nggak bisa. Ya toh, baru ku tuku Nmax anyar misalnya. Wah, ku tuku Nmax anyar. Ning sampe ya awet tuku ngasih saiki, ku ya urung iso ngenggo. Wektune lho ning ngenggo ora iso. Mungkin nggonku metu ping 100 kono metu pisan ngono ya. Alah. Nah, kadang-kadang kita nek tuku ngono ki ya sok-sok mesake teko omah lagi parkir mangkat meneh, lagi teko omah mangkat meneh. Ya toh. Nah, iki terus kita membayangkan eman-eman ki jane mosok dienggo wae. Satu sisi rada eman-eman tapi mbasan dipikir-pikir apa ora bersyukur banget. Nah, coba tuku kok ora tau dienggo wae ngono ki apa ora malah tersiksa itu. Makanya harta kalau yang make orang kafir itu sudah itu menjadi siksaan. Makanya antum nggak usah kepingin dia punya banyak produksi terus tersiksa. Saya pas jajan urung suwe itu, Pak, beli sate itu, ketemu wong Cina wis tuwa, umurnya 60 tahun, dia tuh termasuk wong sugih banget karena sik duwe luwes berapa cabang, kemudian sik beli tanah mana-mana itu sambatnya ra duit ya ngomong. Aku krungu dhewe lho ngomong sambat ra duit. Saya ngertinya apa? Itu sik bakule sate itu ngobrol-ngobrol ngono. Pak, jenengan ngertos niku kan tak takoki memang. Niku sinten Pak kok ketoke sangar temen. Duh, jenengan boten ngertos niku. Wah, kae sik tuku nigasan niku ya to 18 miliar ya wong kuwi. Baru kule mbangun ngasih entek puluh-puluhan miliar, ngasih saiki rung rampung, wis tuku meneh lemah neng apa Sukoharjo, kuwi tuku meneh wingi neng Bali. Wah, kuwi malah 20 miliar. Padahal kuwi tuku sik neng nggon pundi niku, nggon Watu Sambang kae, ya to. Wah dibuangan toko kali, urung rampung sik demplah-demplah, wis tuku meneh. Nah ngono kuwi sambat ra tau duwe duit bae ngono. Umur kaya ngono ki terus kapan lerene ya Pak ngono ki ngomong. Ya kuwi orang kayak gitu ki wis tersiksa betul hidupnya itu. Karena duit hanya ngelumpuk tiap hari misalnya tiap hari itu ratusan juta atau laba bersih. Ning hanya ngelumpuk nggo tuku lemah meneh. Hanya ngelumpuk tuku lemah meneh. Dadi ra pernah duwe duit. Karena nggo duit ngelumpuk tuku meneh, tuku meneh, tuku meneh. Kuwi teko kapan kaya ngono kuwi? Tuku terus kayak gitu itu. Oh, pas seneng-senenge tuku, sertifikatnya tumpuk-tumpuk, mati. Wah, duitnya dipek wong liya kabeh. Itu jangan gelo banget tuh, Pak. Antum itu nek ngeman-eman duitnya aslinya rugi. Karena apa? Duit nek diman-eman ku nek antum mati ku ya tetep duit itu dientekke wong liya lho. Apa padha dientekke mbok antum sik ngentekke wong antum sik golek. Itu maksudnya. Maka harta itu jangan sampai jadi siksaan. Kalau dipegang orang kafir tersiksa dia. Wong dia itu hidupnya memang mengabdi hanya untuk dunia. Nek kita dunia kan nggur sekedar wasilah untuk mendapatkan akhirat toh. Ya pokoknya dunia ke sepiro toh. Ya toh sik dipangan lho sepiro, sik digunakke lho sepiro. Misale tuku mobil pirang-pirang yang nggih apa, sik dienggo ya siji. Arep gawe omah pirang-pirang ke ya nggih apa. Misale tuku lemah pirang-pirang ke ya sik digarap lho sepiro. Gitu mikirnya kita itu. Ya makanya paling nikmat ini ya harta itu bukan kok yang banyak kemudian dipegang mereka. Tapi ya harta yang membahagiakan itu kalau dipegang oleh orang-orang berilmu sama orang-orang yang soleh. Maka yang kedua, ini harta menjadi siksaan kalau dipegang orang bodoh, orang jahil. Karena harta kalau dipegang orang bodoh, itu membuat dia tambah jauh dari Allah, jauh dari orang Islam, jauh dari saudara, jauh dari surga. Jangan tonton Pak, wong ini nek sugih, ning ra paham agama, kok malah nyelot adoh ke masjid, adoh ke sedulur, adoh ke surga, cedeke ke neraka itu biasanya kayak gitu tuh. Makanya nek kira-kira bodoh mendingan melarat bae. Masalahnya nek melarat kuwi iki rada aman ya toh. Tapi nek sugih kok bodoh, yakin apa namanya deketnya itu nanti dengan neraka. Maka Nabi mengatakan al-mal ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas wa qaribu minan nar. Harta itu bisa menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari manusia, menjauhkan dari surga dan mendekatkan kepada neraka. Tapi kebalikannya, harta itu bisa mendekatkan diri pada Allah, mendekatkan pada surga, bisa mendekatkan diri pada manusia. Itu tergantung ilmunya. Orang kalau punya ilmu, ya toh, kemudian duitnya oke, itu semua manusia jadi dekat. Karena wong lomo kabeh dikai, semua orang jadi cinta. Kemudian dekat dengan surga karena iso borong pahala. Dekat dengan Allah karena hartanya memang diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ngono kuwi nek paham ilmu. Makanya ada hadis Nabi mengatakan nikmal malun soleh li abdi soleh. Sebaik-baik harta yang banyak itu kalau dipegang oleh orang soleh, orang yang bertakwa. Coba wong takwa kok duitnya oke ngono masya Allah itu betul-betul sebaik-baik harta.
Aja meneh kok ngasih sik dadi miliarder apa crazy race. Saya duwe kanca padahal ya ora kok sugih banget termasuk dibanding ehwan-ehwan ngono ki termasuk sugih dhewe lah. Wong bojone papat saiki. Terus karyawane ki enek 140 ya to. Ya, duwe herbal usahane herbal itu duwe pabrik neng situ mana daerah Sragen situ deket bolak-balik ketemu saya itu. Ya toh. Itu apa namanya padahal ya ora kok sugih banget itu tapi niatnya baik mau masjid bangun masjid kemudian nyantuni janda ke pokoknya per bulan rondo sak masaran sama tambah mana-mana ke pokoknya per bulan dijatah semene kemudian ngurusi anak yatim pokoknya santunan anak yatim per bulan piro kemudian Jumat berkah itu saben Jumat pokoknya nasi bungkus 300 masjid dhewe kuwi ora entuk dihandle wong liya liyane ki arep amal saleh wis ora iso pokoke kuwi dihandle kono kabeh Pak ngono kuwi. Nah, terus apa namanya bantu apa-apa ngono ya oke banget alhamdulillah. Saya bayangkan ini padahal sugihnya urung sepiro. Itu aja Masya Allah itu bisa mendatangkan banyak sekali keberkahan. Apa meneh kok kemudian misalnya duitnya kaya Hamka, siapa Yusuf Hamka kayak kayak niatnya harus gawe masjid 1000 masjid di Indonesia. Karena ngerti pahala kalau kok 1000 masjid, 100.000 masjid kaya kaya salat nang Masjidil Haram karepe ngono ki. Gitu. Insyaallah gitu ya. Jadi ini yang kedua jangan sampai harta itu menjadi siksaan untuk hidup kita. Nah, biar enggak tersiksa, antum itu jangan menjadi penimbun harta. Makanya caranya harta itu antum manfaatkan untuk kebaikan. Antum jadi penimbun harta, ya terlaknat, tapi nek antum kemudian ngentekke duit untuk sesuatu yang sia-sia juga dosa, maka caranya yang paling dicintai Allah itu duitnya itu didistribusikan, dientekke untuk kebaikan. Itu ya. Caranya gimana? Ya antum salurkan duit itu untuk sesuatu yang manfaat. Ini saya nukilkan ada beberapa jalur ngentekke duit yang dicintai Allah Ta'ala. Pertama, ya antum nek duit pokoknya nggo 4 jalur ini ojo diman-eman. Pertama untuk keluarga. Keluarga itu untuk nafkah, ngokai bojone, anake, sedulure, mboke, itu terutama untuk keluarga ini. Serasa diman-eman itu. Karena duit yang keluar untuk mereka, ini Allah kembalikan dan barokahnya banyak banget itu. Ngantum masih duit ke istri, orang yang ilangi ngokai bojone lho. Ya balik meneh ning awake dhewe lho. Memangnya nek dipek bojone terus nggih apa ya engko paling nggo tuku bumbon-bumbon, nggo tuku panganan ya antum meneh sik mangan ya. Mengkeke anake ya mung itu kewajiban antum. Jangan sampai antum itu duit pirang-pirang kok SPP nunggak ngono barang kuwi wah itu dan dibenci oleh Allah Taala. Masih bojone jubah ngepir-ngepir antum duit kok bojone jubah awet tahun alif toko tahun ya ngono awet kajian tahun wingi ngasih bodoh ganti ping 3 kok ya jubahe rung ganti ngono ki apa ketoke pelit kuwi sik lanang berarti ya. Itu yang kedua, ngentekke duit yang berpahala itu apa? Untuk markab fisabilillah, untuk kendaraan dalam rangka iqomatuddin. Jadi nek untuk kendaraan itu memang pilih si apik sisan. Kadang-kadang kita salah prioritas nggo mantu gedean ora sumbangane entek 400 juta, gitu. Nek sik 300 juta. Ngater-ater wong 3.000, karo undangan wong 5.000, gitu. Nek kowe nang Blumbang undangan wong 5.000 bener, 4.000 barang ya oleh insyaallah ngasih enteke piro ngono kayaknya to. Wong jeneng ngasih 5 kenceng, gitu. Ning motore etek-etek ngono taun tuwek. Akhirnya ngger pengajian adoh, ngapunten kula izin, masalah kendaraan mboten mboten support. Leh. Lah wingi entek semono bane mbok salok iki nggo tuku NMAX anyar ngono kan iso apik to, nang duduke lancar ngono ya to. Itu. Nah, yang ketiga untuk jariah, Pak. Ini ngontekke duit yang dicintai Allah itu untuk itu. Ada satu lagi yang ini yang dicintai Allah Taala, apa? Untuk silaturahim. Pokoknya dalam rangka untuk menyambung kerabat. Itu kan ngentekke duit yang itu. Tapi itu sangat dicintai Allah. Misalnya ya antum duwe kanca neng ndi, duwe saudara neng ndi, pakde neng ndi ngono kuwi wis itu digunakan untuk itu, ya. Ini berpahala dan dicintai Allah Taala. Dan antum sendiri bahagia itu karena ya dapat pahala, ya dapat senengnya, ya dapat pikniknya, kabeh dapat itu. Coba rahimakumullah, ini yang kedua, yang ketiga, ini penyiksa hidup apa? Min waladin yakunu alaina robban, dari anak yang memperbudak orang tua. Kapan anak itu menjadi siksaan hidup sampai orang tuanya diperbudak?
Ya ketika anak itu menjadi musuh untuk orang tua. Jadi gini Pak, di Al-Quran anak itu statusnya ada 4. Pertama qurratal a'yun, itu jelas kayak doanya Nabi Ibrahim kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kalau anak yang qurratal a'yun ini, wes Masya Allah menjadi pemanjang umur kita, menjadi syafaat untuk kita, ini anak-anak yang soleh. Yang kedua, ya anak itu statusnya adalah zina. Dalilnya wa'lamu inna min ayatnya itu almal wal banun zinatul hayatid dunia. Anak sama harta itu perhiasan. Jadi hiasan itu yang menyenangkan. Masalah mbok sugih kaya apa ora duwe anak, ya kurang bahagia. Lah kapan anak itu menjadi zina, hiasan? Itu penting anak itu enggak bikin dosa atau enggak melakukan dosa yang kebanyakan orang melakukan. Itu sudah menjadi hiburan. Yang ketiga, ada anak itu statusnya di Al-Quran sebagai fitnah. Fitnah itu ujian. Kapan anak menjadi ujian? Itu kalau anak itu kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang gelem sholat, kadang-kadang belas ra gelem. Ngono kuwi anak itu menjadi ujian. Jadi menjadi ya ujian untuk orang tua. Nah, yang paling parah ini yang menjadi siksaan. Apa itu? Status anak itu musuh. Kata Allah, inna min ba'di azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Sesungguhnya sebagian istri dan anakmu menjadi musuhmu. Kayak Nabi Nuh, ini malah anaknya jadi musuh, bojone jadi musuh. Nabi Lut itu ya anaknya jadi musuh, bojone ya jadi musuh. Nah, itu yang menjadi siksaan hidup itu yang kayak gitu itu. Maka minimal antum nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 itu yang tertinggi, anak yang soleh, kemudian paham agama, ya. Minimal yang kedua. Yang kedua itu anak walaupun mungkin tidak bisa baca kitab, tidak hafal Quran, tapi minimal dia tidak durhaka ke orang tua. Itu disebut zina itu, ya tafsirnya adalah anak itu enggak durhaka ke orang tua. Terus yang kedua, anak itu tidak melakukan dosa yang kebanyakan anak-anak itu melakukan. Misalnya ya, umume bocah kuwi ya toh duwe cah SMA kuwi pokoke umume kuwi mendem, udut, pacaran, maksiat, terus antum duwe anak, ya toh. Kuwi jane ya ora iso ora gelem mondok, ora iso maca kitab, ya tapi ya standarnya kayak gitu, ora durhaka, terus orang nglakoni dosa-dosa sik kebanyakan nglakoni. Wah kuwi wis untuk zaman sekarang itu, Pak, itu sudah menjadi zina, menjadi hiburan, hiasan hidup gitu ya. Maka jangan sampai kemudian levelnya kok ketiga, jadi ujian. Kita diuji terus dengan anak kita. Sok-sok uripe penak, duwe anak sok-sok mau teruji susah meneh. Memang enggak ada anugerah yang paling besar untuk orang tua ngalahkin duwe anak sik soleh, tapi enggak ada siksaan hidup orang tua itu ngalahkin duwe anak sik nakal itu tadi. Itu ya, maka ini yang ketiga, siksaan hidup yang ketiga itu nek anaknya enggak bisa tertata, enggak bisa urut. Maka cukup gini Pak, antum ya sekarang itu, zaman sekarang. Duwe anak itu kepepet, ya tidak bisa, taruhlah tidak sesuai harapan antum. Penting anak itu sholat terjaga, sama tidak melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang kebanyakan melakukan. Itu disyukuri betul itu. Ya, zaman saiki masalah fitnahnya berat banget itu. Ya, duwe anak salate gelem nang masjid aktif ngono ya wis top nek zaman saiki iki. Ya. Kadang-kadang kita tuh ngelek-elek bocah ya toh, kancane ranking kowe ora gelem dadi bocah nang pondok dipondokke ora iso ranking. Oh bocah gelem nang pondok ngono wis termasuk zaman saiki ki wis bersyukur ngono kuwi, ora usah dadak ranking-rankingan ngono ae. Maca kitab kok angel temen bahasa Arabmu kowe piye, apalanmu piye, kancamu do iso apal 30 juz kowe. Alah wis mbok kepepet ora duwe apalan to. Sing penting ya toh, itu aja wis barokah itu loh, Pak. Itu ya. Tapi sekarang yang keempat apa? Siksaan hidup yang keempat adalah min zaujatin tusyaibani qoblal masib, dari istri yang membuat rambut suaminya beruban sebelum waktunya. Memang tekanan batin yang paling berat untuk laki-laki itu ya istrinya. Bahkan ada keterangan dari Imam Al-Ghazali, inna mim itila'il auliya as-sabru ala murikal menisa. Ujian yang berat untuk para wali Allah itu adalah sabar ngempet pedesnya omongan istrinya gitu ya. Ini kelas wali Allah aja ujiannya itu ya
pedesnya omongan perempuan itu. Jadi ya disabar-sabar ke. Karena perempuan memang diciptakan dari kata Nabi khuliqatul mar'atu min dil'in, dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu memang kadang-kadang ya nek ora iso nyerateni itu kadang-kadang kita ora sabar patah itu. Tapi nek di toko ya ngono kuwi wae. Makanya antum nek pengen bahagia iso nyerateni. Gimana bentuknya? Ya kata Nabi itu tafsir dari tulang rusuk itu apa? Ghalabat sikwatuha, kokan perasaan. Yang kedua kilatu akliha, orang patek gelem mikir. Jadi perasaannya dadar-dadar ngomong orang aku mikir. Ya toh, akalnya kurang tadi. Kemudian yang ketiga, ini ghadban gampang nesu tanpa tahu sebabnya. Nah, jangan ngalami betul. Ngerti wong wedok uring-uringan orang nek kejelasan iki jane mau bab apa to? Ngerti uring-uringan wae ngono ki. Uripe nggur kleru wae. Ah, wis ora apa-apa. Nek dinikmati ngono ki jadi kebahagiaan kuwi. Wong kelasnya aja meneh kok antum. Kelasnya para wali Allah, ya toh. Ini kata Imam Ghazali, ujiannya adalah pedesnya omongan perempuan. Umar bin Khattab itu ujiannya ya istrinya. Tapi kata Umar itu gini, ya toh, apa yang membuat saya marah dengan istri? Ya toh, qad tabahat ta'ami, dia yang memasakkan masakanku, yang menyiapkan makanan untukku. Wa ghassalat libasi, dia yang mencucikan pakaianku. Wa radha'at auladi, dan dia yang menyusui anak-anakku. Ya toh, kemudian dia yang melayani ya toh, kebutuhan syahwatku. Apa yang membuat saya marah coba? Nah, guru kayak gitu itu penting aja dianggap serius. Rumusnya gini, wong wedok itu separuh laki-laki itu. Dalam saksi ya separuh, dalam warisan ya separuh, dalam kata-kata ya separuh, termasuk dalam urusan apa apapun mesti separuh. Nah, maka nek ngomong ngono ki aja dianggap penuh, dianggap separuh ya. Jadi aja serius banget ngono ki. Antum nek menanggapi serius banget ya bisa stres dhewe. Kamu tidak ada gunanya di muka bumi ini ngono misalnya. Oh ya. Aja serius-serius ngono ki. Terus kadang-kadang tertekan ya Allah. Kaya wong lanang ki kadang-kadang nggur omongan wong wedok kaya ngono langsung baper atau terus tertekan, terus apa kepikiran wae ngono kuwi. Terus akhirnya ra doyan mangan. Bar kuwi ra doyan mangan terus akhirnya apa lara weteng. Aduh, bar lara weteng ususe melintir. Bar kuwi opnam. Ya ngono wis santai wae ngono. Pokoknya ojo patek serius banget ya. Ning ojo disepelekke. Karena tetap omongan perempuan itu banyak manfaatnya tapi juga tidak jangan terlalu dianggap serius banget. Saya kan punya banyak grup wong wedok tuh. Wah, banget grup wong wedok. Grup pengajian wedok ndi wae mesti dilebokke wong kene mualimnya. Kuwi nek nang nggono engkel-engkelan ngono kuwi alah wong wedok kene sak-sak lebay, sak-sak ngono misalnya, "Gimana ini suami saya dari pagi sudah menyiapkan ternyata enggak jadi, sampai syok." Alah nganggo syok barang. Nggur kaya nek wong lanang lho sik ngalami. Misale niate ngene kok ora sida, malah meneri no. Aku misale nyiapke kon ngisi, ora sida, ora apa-apa no. Kaya ngono ya ngono. Nek wong wedok gayane kata-kata niku di apa unggul-unggulke ngono. Itu nek le memahami kok apa 100%. Alah. Jadi anu banget terlalu didramatisir gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir apa? Min asdiqoin khoinin. Dari teman yang berkhianat. Ini penyiksa hidup. Antum hidup itu harus punya teman, Pak. Karena teman itu sangat mempengaruhi agama kita, yang menolong hidup kita, kemudian juga menguatkan iman kita. Itu teman yang soleh. Sampai di akhirat yang menjadi syafaat itu menolong para pemberi syafaat itu teman-teman kita yang soleh. Makanya penting nih, misalnya duwe konco kok pengkhianat. Wah, itu juga siksaan hidup. Tak pasrah konco kuwi. Duitku diutang konco kuwi. Oh, ini orang balik kabeh kuwi, motorku dirusaki konco kuwi, kabeh koncone berkhianat ra nek sik bener, ya siksaan hidup ngono kuwi. Omahku kuwi anu sertifikate digadekke konco kuwi, kabeh koncoku kabeh. Saya punya temen itu ya toh, duwe kasusnya koncone kabeh yang motore diprayokke koncone. Omahe sertifikate digadekke koncone. Ngono. Terus apa duwite diutang ora balik ya ning kancane ngono gitu. Aduh kancamu kok ya kaya ngono kabeh ngono. Kuwi keliru milih kanca apa piye ngono ki. Makanya pilih teman yang soleh itu ya. Baik itu akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.